Oke, lanjut ya nih. Lanjut. Karena nggak ada apa ya kesenangan, kerja lagi tuh di lapas. Tahu lapas nggak? Orang penjara. Oh iya, Kerja iya. di lapas. Hah? Iya. Pernah? Iya. Jadi di lapas tuh orang tuh punya duit, punya ATM yang dipakainya tuh cuma di lapas doang gitu. Dar. Ya, Ya. halo Cat. Ya. Ulang-ulang. Atau udah tiga? Ya. Ya. Balik lagi sama kita. Cop Imagi. Seperti biasa, mungkin sebelum kita mulai, kita ada perkenalan dulu ya. Iya. Ya. Gimana Kenalin dulu deh? dari gue ya. Kenalin gue Icat, gue anaknya Bapak Teddy. Ya, gue sebagai nonser cuap seperti biasanya yang kalian lihat di layar, itu gue. Ada juga gue ditemenin hari ini sama Gue Yesa, anaknya Bapak Ibu. Oke. Ya udah, itu aja cukup. Dan sebelah kita ada Benar banget, kita kedatangan tamu. siapa? Boleh perkenalan? Nama gue Sukma, nama panjang gue Kresi Damnesti Sukma, tapi biasa dimanggil Sukma. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kita kesini tuh, kita ada di sini tuh buat apa sih, Yes? Karena kita di sini mau nongski. Iya benar. Jadi Nah, ini nongski ke berapa Cat? ini tuh seingat gue nongsi keempat, bener ya? Iya kan? 400 ya benar. 400. Ya, ini ke 440, 400. Ya. Nah, di nongsi keempat ini seperti yang tadi sudah dikenalin, kita kedatangan Sukma sebagai narasumber. Kali ini sebagai orang yang seperti biasa, mungkin bagi kita unik, bagi Yes. kita dia ada sesuatu hal yang jago bagi dia gitu kan. Jadi makanya kita undang dia. Undang deh. Gitu. Makasih. Gitu. Nah, kira-kira kenapa sih yang biasanya teman-teman nonton gitu kan, biasanya adanya di kamar atau ada di masjid bisa jadi. Di masjid. Enggak dong. Musola. 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 Ya. Nah, kali ini kita ada di mana sih, Yes? Sekarang kita ada di Cuap. Ih. Sekarang kita ada di Auten Cafe and Space, betul? Ya, betul. Kita ada di Auten Cafe and Space. Sebelumnya kita mau berterima kasih ya sama Auten yang udah ngasih kita tempat buat ngetek, karena sebenarnya kita nomaden ya. Iya, Kita betul sebenarnya kita nggak sekali. punya tempat gitu, dan sekarang kita sangat seneng, bener-bener seneng banget gitu bisa disediain tempat dan kita bisa pakai tempat Auten ini. Kalian jalan-jalan dan nongkrong Bener cantik banget, ya. nongkrong banget. Ini soalnya nyaman banget nih sih, Yes, iya kan? Nah, tapi Yes, sebelum kita mulai ke sana, gue pengen curhat dikit. Apa? Gue tuh capek sebenarnya. Capek ngapain? Hari ini tuh gue tuh tadi ada latihan band kebetulan Oh, iya. jam 11 dan gue harus kesini jam berapa tadi ya kira-kira? Jam 3 tuh. Capek aja gitu. Lu nggak mau apa gitu semangat. Semangat ya, Chan. Ya makasih. Apaan sih? Nah, kita mulai aja kali ya. Langsung aja. Daripada kita diam-diaman sama Sukma ini kayak kasihan gitu kita diamin gitu kan. Mending kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh. Boleh, Yes? Ya. Jadi Sukma nih jurusan apa di Telkom? Gue jurusan interior design di Telkom. Angkatan? Angkatan 21. Angkatan 21. Seangkatan kita. Angkatan. Jadi santai aja ya ini santai. aja. Santai aja. Santai. Nah, kita kan sebenarnya jujur-jujuran nih. Kita tuh tertarik sama lukisan-lukisan lu kan. Kenapa sih lu bisa awal mulanya gitu? Mungkin dari kapan lu suka lukis gitu? Boleh deh diceritain. Awal mula tuh dari TK. Tuh. Dari TK. Dari TK. Dari kecil. Jadi tuh, anak kecil tuh awal mulai tuh masih pakai krayon kan, kalau enggak tuh pensil warna gitu. Sebenarnya tuh nggak suka ngelukis, soalnya itu kan kotor ya. Oke. Kotor, pakai cat itu kotor, kemana-mana bersihin kan repot banget. Bener, Gitu. Kayak bener, megang bener, tuh bener. apaan sih nih cat air krayon tuh. Nah, terus tuh lama kelamaan tuh di balik dari kotor ribet itu tuh ada apa ya? Kesenangan tersendiri gitu. Nah,
Dulu tuh masih pakai krayon gitu. Kalau krayon kan sama aja kayak cat air kan, dia tuh bisa digradasi juga kan, walaupun susah pakai. Nggak tahu kalau kalian tuh anak Jakarta atau Bandung tuh pakai apa? Kita tuh orang Jawa tuh cuma pakai kapas buat gradasi krayonnya itu. Kalau gue kayaknya Kalau lebih gue ke tangan nggak sih? pakai tisu sih. Iya, pakai tisu biar bisa gradasi Iya. jadi Berarti bagus gue gitu jorok, kan. maaf. Iya, iya. Gue pakai Kelihatan tangan sih. misalnya. Nah, awal mula tuh dari TK itu. Dari TK. Dari TK, tapi itu nyoret-nyoret apa langsung ke media kertasnya gitu? dulu tuh paling suka gambar gunung. Sama. Tahu gunung yang ada jalannya itu. Oh iya. Yang kanan kirinya ada sawah, Iya. kasih mobil satu Sama udah banget. bagus lah itu dapat A, udah. Iya sih benar sih. Tapi ngalamin gak sih kayak gitu ya? Ngalamin. Ngalamin kan? Sampai sekarang deh kayaknya kalau bingung ngegambar tuh pasti Gambarnya gunung, gunung. Oh itu sih jalan, kayaknya lu sawah. aja sih. Gua enggak. Oke. Tapi setelah berlama-lama nih di lukis, apa sih yang bikin lu konsisten gitu sama? Kayaknya gue suka dah sama lukis gitu. Kayak kan awalnya dari TK tuh kan. Iya, iya. Kenapa bisa konsisten sampai sekarang buat ngelukis gitu tuh? Kenapa sih? Jadi ini kan perlu waktu kan. Dulu tuh banyak banget yang dicoba termasuk dari krayon itu tadi, pensil warna itu tadi, sama dulu tuh pas SD paling suka montase. Tahu montase? Montase. Yang mana sih? Montase. Katro lagi Kan gua ada kolase, mozaik, montase. Apa Nggak tuh? Tahu kalau saya tahu montase yang Montase nggak tahu. Nggak Di kafe nih montase nggak ada nih. Montase. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Montase itu apa sih? Jadi tuh montase, kolase sama mozaik itu kan sama-sama dari pecahan atau kepingan Oh. yang dikumpulkan jadi iya. apa sih cerita atau karya yang baru kan. iya. Nah, kalau mozaik tuh kalau di apa ya? Kalau di sini ada tadi di lantai sebelah. Jadi tempat duduk itu ada lantai mozaik. Jadi kan dari pecahan keramik dijadi Oh, iya. satu itu mozaik. Oke. Kalau kolase itu kalau dulu TK, kalau SD guru-guru biasanya nyuruh gunting kertas warna-warni bentuk ikan, Oh, juga bentuk mobil gitu. Ya. Nah kalau montase itu yang biasanya sekarang ini hype di Instagram, jadi tuh kebanyakan pakai itu majalah. Nah kalau montase mozaik itu kan dari kepingan abstrak ya, dia kan random gitu. Kalau montase itu kayak contoh nih ada majalah. Di situ ada gambar gajah, jadi di guntingnya itu sesuai gambar gajah, ditaruh di gambar pemandangan gitu. Jadi bentuk ceritanya jadi baru lagi. Kalau biasanya teman-teman tuh jumpain ada yang Ultraman, tiba-tiba digabungin sama itu montase dulu pas SD. Soalnya dulu tuh majalah tahun 2000-an kan banyak yang nggak kepake, itu gunting-gunting aja gitu. Bagus Berarti- ya SD-nya. Iya, SBK-nya Sebenarnya gue tahu hal-hal kayak gitu tuh, cuman ini ilmu baru buat gue. Kalau gue baru tahu itu tuh dinamainnya montase. Montase. Iya, gitu. baru tahu juga. Apakah kalian baru tahu? Saya tidak Jawab, tahu. jawab. Jawab. Itulah apang kayak gitu biasa. Kalau dilukis nih kira-kira lu tuh apa ya namanya, kayak bukan aliran sih, kayak ngambil referensi kah gitu-gitunya tuh kemana sih? Kayak lu tuh sukanya melukis apa atau kayak Realis, bener, apa, kayak gitu. apa, tuh abstrak. kira-kira? Kan kalau dilihat dari Instagram atau yang gue lukis-lukis itu kan orang awam tuh lihatnya itu abstrak atau enggak itu apa ya, kayak fine art gitu-gitu, Fine art, seni murni oke, gitu. iya. Dan yang gue lukis itu kan kebanyakan tanaman ya. Tanaman, bunga-bunga gitu. Tapi kalau disebut naturalisme itu tidak menyebutkan naturalisme, karena naturalisme itu seperti pemandangan. Harus memperlihatkan pemandangan itu baru naturalisme. Kalau ini tuh lebih ke ekspresionisme. Kalau gue ekspresionisme. Jadi bentuk puasan gue itu anarkis lah gitu. Anarkis dan tidak terlalu merujuk ke bentuk asli. Kalau bunga bukan bunga mawar yang seperti mawar itu, tapi lebih ekspresionisme gitu. Itu tuh mulai suka gambar pakai cat gitu, ngelukis pakai cat, terus bentuk-bentuk apa ya, kayak tema-tema bunga-bunga gitu tuh dari kapan sih? Itu baru mulai kayak ini gue banget gitu tuh dari SMP. SMP. Dulu tuh cuman pakai pensil.
Soalnya kan kalau nggak salah dulu tuh cat tuh mahal ya. Iya sih. Cat yang bagus tuh mahal kan. Biasanya kalau anak SD tuh cat tuh cuman ada yang 5 ribuan kalau nggak salah tuh Iya, segini iya. doang. Ada kan? Yang Cat ini nggak sih yang dikit-dikit kering gitu, Iya, kayak yang- ditinggal dikit kering gitu. Apaan sih nih? Kayak pakai apa sih bahan bungkusannya tuh? Aluminium. Malu Bener tuh, bener. Kawat. Gak tahu gua gak tahu. Di Ya gua nggak tahu Iya, iya. maaf. dari maafin, oke. Berarti kalau karya-karya yang lu bikin gitu, Iya. itu tuh berarti lu ada artinya berarti ya? Iya, Dari ada. setiap karyanya gitu. Sebagian ada, sebagian tuh cuman kayak ini kan gue bukan orang seniman, maksudnya di jurusan ini buat teman-teman orang seniman tuh koreksi ya kalau ada apa omongan gue yang salah tuh, gue kan bukan orang apa ya yang mempelajari atau have knowledge about seni tuh enggak ya, gue tuh kayak cuman plek ketiplek, cuman suka melukis dan mengartikan bla 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 gitu aja, ya. Oke. Tapi kalau misalnya tentang gua nih gua nge-pribadi karena gua sukanya musik. Iya. Jadi ketika gua gabut atau ketika gua bad mood dan lain hal tuh, gua larinya ke musik. Jujur, Iya, gua iya. larinya ke musik. Oke. Bener-bener apapun itu kalau misalnya gua lagi ngerasa kayak apapun itu ya, kayak misalnya ada masalah atau apa, gua tuh luapinnya di musik. Nah, Oke. kalau lu tuh sama nggak sih kayak lu di lukis tuh kayak gitu nggak sih kira-kira? Oke. Ini tuh gini ya, pas melukis itu tuh bukan kalau gue mood seneng tuh gue baru melukis tuh enggak. Jadi tuh di setiap lukisan tuh kayak bukan apa ya, saat mood aja gitu. Jadi tuh saat suasana lagi panas, gerah, kedinginan atau lagi ini makanan enak banget nih, ini kayaknya enak. Jadi tuh di otak tuh keluar gitu, ini makanan enak banget nih, keluar kayak gimana nih gitu. Di lopinya tuh di lukis. Lukis itu tuh ini kebetulan gue bawa sketchbook. Nah, buat contohan Iya, aja iya, gitu. iya. Nih, biar teman-teman tuh biar pada jelas. Iya, Nah, boleh. nih contohnya. Ini ada di Instagram gue. Jadi tuh kalau yang seperti ini tuh kadang tuh bukan orang tuh ngeliat oh merah berarti marah gitu. Oh brutalisme Oh, iya, berarti iya, gue iya. lagi kesel. No, Ngerti. ini gue tuh lagi comfortable banget sama keadaan kamar gue. Gue cuman kayak tidur doang gitu, comfort banget gitu. Gue pengen melukis gitu udah. Itu ketemunya kayak gini. Jadi bukan tergantung mood. Oh gue gimana sih buat Iya, mood iya, enak iya, tuh iya. enggak. Ngerti. Tergantung suasana apapun itu. Ya. Berarti emang udah klop banget kayaknya ya sih sama lukis tuh. Kalau lu ada nggak sih? Kalau gua tadi gua Nggak tahu. cerita kalau gua musik ya kan. Sukma sukanya di lukis gitu dan Emang main? ya. Main. Kalau lagi apapun itu pengennya main, otaknya Iya, tuh pengen main gitu. aja. Karena saya anaknya FOMO-an ya. Fomoan ya sih kelihatan sih. Karena kan lu Gemini ya. Ya. Tanggal 12 ya ulang Di tahun. apa sih? Tapi kayaknya gua mulu yang nanya, Yes. Lu kayaknya kurang terpancar gitu hari ini tuh, ada apa sih, Yes? Coba ada Jadi yang gini, bertanya enggak sih? Cat. Aduh. Enggak sih, enggak ada. Nggak. Masa enggak ada? Enggak ada. Ini rada gerah ya, teman-teman. Jadi keringatan. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan kita ya. Iya, boleh. Kita nafas dulu. Boleh. Deg-degan ya satu Iya, deg-degan. kan? Oke. Biar pas ya. Iya, oke. Nah, orang keren, unik. Aduh. Ya satu kepingin kayak gitu atau gimana sih? Iya, pengen. Pengen. Tapi kan banyak nih karya-karyanya. Pernah di ini nggak sih dipamerin karya-karyanya tuh di acara apa gitu? Ada 2 kali, kebetulan masih 2 kali ya untuk saat ini tuh yang pertama di Global Art Showcase, yang kedua di Hide and Seek, namanya Hide and Seek pamerannya. Di mana tuh semuanya? Semuanya itu kalau di Global Art Case Work itu di Telkom, di itu di Evika kebetulan. Di lobby? Ya di lobbynya Evika itu. Jadi kalau orang masuk tuh udah kelihatan gitu. Oh, iya, iya. Oh, yang ini Yang nggak kayak sih yang pakai biasanya. panel-panel itu ya? Panel itu. Kalau yang Hide and Seek itu punyanya itu tuh acara dari itu Universitas itu Art Bandung apa namanya lupa gue. Yang daerah Buah Batu yang kiri jalan ISBI iya ISBI, oh acara iya, ISBI, iya. iya. Pernah tuh mamerin karya lu di ISBI? Acaranya tuh nggak di ISBI. Oh, tapi merit anak-anak ISBI itu yang Iya, buat ya. iya, Oh, iya, iya. Tapi kalau misalnya tentang si karya-karya lu itu, apa yang udah lu lakuin dengan lukis dan kesukaan lu itu,
lingkungan lu tuh kayak gimana sih? Gue nanya sekarang tentang lingkungan dulu ya. Oke. Mungkin abis ini gue bakal nanya tentang ortu nih, spill-spillan nih. Gimana nih kalau tentang lingkungan tuh kayak teman-teman gitu, kayak ada 2 temen lu yang datang ke sini buat support ya kan? Itu gimana tuh kira-kira dari lingkungan lu buat tentang lukis tuh? Itu tuh dulu pas awal banyak-banyaknya apa ya gue ngolah nyari yang gue banget itu apa akhirnya ketemu kayak ekspresionisme bunga itu pas masih SMK. SMK gue farmasi, jadi gue belajar obat-obatan. Lu SMK? Iya gue SMK. Farmasi. Farmasi itu. Masuknya DI. Iya nggak nyambung banget kan? Persis banget sih, sama gue juga SMK. Apa tuh? TKJ. 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 Kan sih? Iya. Kalau gue SMA sih. Sama sih gue juga rada nggak nyambung masuk di kafe. Nggak nyambung banget. Iya. Gimana Lanjut. tuh teman-teman lu? Jadi tuh kayak teman-teman di luar bukan di kayak sekolahan itu. Jadi itu teman-teman gue dulu banyak yang seniman. Maksudnya ya ada yang seniman lukis, ada yang mereka tuh berpuisi, bersastra, begitu-gitu membuat film, berkolaborasi membuat suatu barang kayak gitu. Jadi tuh kayak apa ya mendukung banget gitu. Jadi Sampai sekarang. Iya. Temenan sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila, langgeng banget. Iya. tapi ini fun fact gak sih? Ketika lu nemuin lukis, lu pasti bertemu sama teman-teman yang suka sastra, iya gak sih? Soalnya beberapa teman-teman gue yang mungkin lukis, pasti mereka cerita tuh tentang gue tuh punya anak yang sastra banget gitu-gitu tuh. Itu tuh kenapa ya kira-kira? Menurut lu apa sih? Apa ya? Gue punya sahabat nih dari SMK nih. Dia tuh suka bikin puisi. Iya. Cewek, bersastra juga. Jadi kenapa kita dipertemukan? Gue memikirkan bahwasanya lukisan gue ini, gue susah mengartikan lukisan. Kayak cuma otak gue aja yang paham ini lukisan itu buat apa. Maksudnya orang-orang tuh lihat lukisan gue terserah lu mau mengartikan apa. Nah kalau gue ketemu sahabat gue nih, dia tuh yang mengartikan puisi gue. Jadi kita tuh sama-sama mendukung gitu. Oh iya, seru tuh kayak gitu. Seru. Jadi klop ya. Klop. Jadi ketika kita punya karya, kita punya teman yang bisa kasarnya ngertiin karya kita gitu tuh. Iya kan? Itu seru sih. Jadi ngerti gitu ya. Iya, jadi ngerti. Yang dia artikan itu, ternyata yang lu artikan tuh sama seperti yang ada di otak gue. Jadi relate. Lebih enak lagi. Jadi jadi nyaman gitu loh. Bener. Terus kita tuh udah juga bikin apa sih kolaborasi brand di Instagram gue kan ada tuh kita udah ngeluarin baju t-shirt. Oh iya. Iya. Dari kapan tuh? Dari tahun kemarin. Jadi kan liburan semester tuh, boring banget ini ngapain ya kolaborasi kali ya gitu. Puisi dia sama lukisan gue. Bermanfaat Masih ada banget. Apa ya? Udah close PO. Itu PO. Iya. Pengen lagi kayaknya. Tunggu next time aja. Boleh, next time pasti ada ya. Pasti ada. Liburnya sangat bermanfaat ya. Soalnya Apakah nanti libur semester bakal open PO lagi? Maunya gitu. Harus sih. Harus ada. kita dukung ya. Iya, thank you. Nah, tapi BTW seperti biasa karena anak-anak Ciwop ini full of gimmick, katanya di belakang sana ada yang bilang cat gitu. Azan kali ya. Nah, cuman karena kita di tempat kopi ya, kita ada di Auten, ya kan, di Auten. Nggak enak gak sih kalau kita nggak mesen kopi? Boleh. Lu haus gak? Haus. Gak? Mau gue pesenin kali ya? Tapi ditraktir kan? Boleh, ntar gue traktir. Gue pesenin dulu ya. Oke. Kalian tunggu sini, oke? Ngobrol-ngobrol aja dulu. Oke. Yeay, dibeli di cat. Mau pesen dong, Boleh. Kira-kira komennya apa aja ya? Kalau buat 3 orang di sini ada es kopi susu gula aren, es kopi susu tiramisu, sama es kopi susu karamel. Oh, kebetulan saya sama 3 teman saya di sana. Boleh deh pesen itu aja ya? Oke. Yang 3 itu aja. Thank you, A. Oke. Ya, teman-teman. Jadi gue lagi di Auten. Di sini tuh tempatnya kayak cozy banget. Karena apa? Karena gue sama teman-teman gue sekarang lagi nugas dan sekalian ngetek cuap. Nah, kalian mau ngecas, kalian mau apapun di sini nyaman banget. Jadi teman-teman harus banget ke sini. Di sini di tempatnya apa ya, Ayah? Ini tuh di Jalan Guntur nomor 21. Jalan Guntur nomor 21. Kesini ya, jangan lupa. Dadah. Udah, pesennya? Udah. Asik. Tapi tenang dulu ya.
Apaan? Sebentar lagi gue bawa baristanya. Kita ajak ngobrol ya. Kita ajak ngobrol nanti. Makasih Asyad udah Enggak apa-apa. ditraktir. Bisa. Ya. Paling ntar abis ini ya tolong dibayar gitu. Hah? Katanya ditraktir gimana sih? Enggak. Ya sih. Dipikir-pikir tuh kayak uangnya menipis gitu. Kan awal bulan nih. Awal bulan enggak sih kalau lu awal bulan. Kalau gua Oh, enggak. beda ya kita gajiannya. Iya, beda. Kalau lu gajiannya awal bulan apa akhir bulan? Pertengahan. Oh, pertengahan. Iya, di tengah-tengah. Kita Oh, beda-beda pertengahan ya. juga. Iya, Sama pertengahan. Lah, kayak gua lu berarti. kan akhir. Hah? Itu hitungannya akhir, guys. Oh, akhir. Ya udah berarti Emang gua tanggal yang berapa? salah. Iya, Pak. Tanggal 25. Akhir dong. Akhir. Akhir. Iya sih. Beda-beda ya, beda-beda. Nah, ini si Masnya mana ya? Iya, mana ya Kayak ini gila Masnya? Sudah Gua- ceket nih. Lagi sholat. Oh ya ya ya. Oke. Kayaknya Respect. udahlah kita mah ngobrol-ngobrol aja nggak sih? Iya. Ngobrol Coba aja. yes, kalau dari lu nih sejauh tadi yang tentang ngobrolin tentang karya. Oh, bentar, Cat. Udah. Oh udah sholatnya. Ya. Udah salatnya. Sholat di mana tadi? Di musola. Di musola. Alhamdulillah Terima saya. kasih. Nah ini tuh, tadi itu apa aja maksudnya ya yang Leci, direkomend teh? kopi sus karamel sama sunrise. Oh iya iya iya. Beda ya. Beda sama apa? Oh Pak, makasih ya. Sini masuk. Ini lu ini kan? Iya, Leci. Oke, oke. Sedotannya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya teman-teman cuap. Jawab ke lu. Ngantuk-ngantuk nih kayak ini. Mari kita coba. Mampus. Boleh ah. Di Sik. ini kayaknya Makan di enak. sini aja, punten. Maaf ya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Boleh. Di mana? Ini kita simpen sini aja kali ya. Oh, ini pegang aja kan. Aduh maaf ya. Nggak apa-apa gini aja kok. Gak bisa, Cok. Hah? Gak Coba lo di bisa. sini. Ah ya udah lah ya. Ya udah. Gak bisa. Ya, pegang aja ya. Ini ambil aja kalau mau. Iya, santai-santai. Kita makan. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak. Enak Pas, kan? pas. Enak. Makanya Aku sunrise. Enak banget. teman-teman kalian semuanya yang nonton cuap tolong banget Di sini aja nih. datang ke sini karena kopinya pasti enak. Lu pengen ngecas bisa, lu Ngecas. cari kosi bisa di sini. Apalagi anak Telkom, Telkom kan kalau ke Dago jauh, ya nggak sih Yes? Lu ngerasain Iya. nggak? Ya kan? Hah, Kalau- kemana? Kalau ke Dago jauh. Oh, iya. Ah, lu mah iya doang lu. Ya. Lu. Ya. Enak banget kentangnya. Makan, makan. Cobain. Iya, iya, iya. Oke. ASMR. Enak ya, Bu? Bentar ya. Ditelan dulu. Jadi makan mulu nih. Kita Jadi ganti ya konten kali ya. mukbang Kita nih. jadi mukbang aja kali ya. Minum dulu ya, ceket. Lanjutin yang tadi deh. Tadi itu kan beberapa yang lu ceritain tentang karya-karya lu. Gua pribadi setelah ngobrol tadi ngerasa banyak bener-bener emang lu tuh unik. Ini serius. Oke. Karena kalau gua pribadi kayak yang tadi gua bilang di musik, kalau gua lagi gabut dan lain-lain gitu kan. Tapi lu punya alasan tersendiri kenapa lu bisa milih apa sih? Lukis, seni lukis ya kan. Dan banyak hal Apaan tuh? banyak hal yang gue baru tahu dari lu. Padahal tadi kita ngobrol baru dikit banget ya, dikit banget gak sih? Iya, Ya kan? dikit. Nah, sekarang tuh gue pengen, aduh, Udah. gimana sih? Pengen apa? Gue pengen nanya Apaan tuh? ke Sukma, Sama. pertanyaannya apa ya? Kenapa Kenapa? pilih jurusan DI? Iya, kenapa nggak ada kafe? Atau nggak seni rupa tuh, ngelukis-ngelukis? Nah. Oh iya sih bener, itu sih kayaknya. Atau nggak, kenapa nggak lanjut farmasi? Ini mau jawaban singkat atau yang panjangnya? nih? Panjang. Yang panjangnya nih. Sebenarnya gue nyaman banget sama desain interior. Dulu tuh pas lulus SMK farmasi tuh juga kayak gak ada masalah, kayak kan lulus kan bisa langsung kerja itu di rumah sakit terus ke apotek di Kimia Farma. Iya. Tapi tuh gue nggak ada apa ya
kesenangan gitu loh. Kayak cuma Nggak kerja, enjoy ya? nggak enjoy banget, kayak kerja berangkat pulang ya udah gitu, gajian Iya udah sih. selesai gitu. Apa monoton gitu ya? Monoton banget dan jam kerjanya tuh sangat-sangat kan ada kan Kimia Farma yang 24 jam gitu. Jadi jam 12 sampai jam 7 pagi. Buset. Itu lelah banget Iya dan sih. nggak ada sempatnya buat hobi gitu, melukis gitu nggak ada. Nah, itu kan setelah lulus setelah kerja itu kan kerja lagi. Karena nggak ada Oke guys. oke lanjut ya nih. Lanjut. Karena nggak ada kesenangan, kerja lagi tuh di lapas. Tahu lapas nggak? Orang penjara. iya, Pernah iya, kerja iya. di lapas. Hah? Iya. Pernah? Iya. Jadi di lapas tuh orang tuh punya duit, punya ATM yang dipakainya tuh cuma di lapas doang gitu. Dar. Apa tuh? Hati-hati. Enggak. Bukan Nggak, itu- PNS, cuma Oh, pegawai iya, normal aja, ngurusin Iya. duitnya di Oh, depan iya, komputer iya, doang iya. gitu. Nah, terus kayak setengah tahun kerja doang, kerja yang lain-lain nggak ada. Kayak ketemu orang tuh jarang gitu loh. Di dalam lapas tuh ketemu siapa sipir, Oh, orang iya tahanan, sih, ya. orang narkoba, orang bla 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 gitu kan, kayak nggak ada apa-apanya. Nah, makanya itu nyoba buat masuk kuliah aja lah tahun ini Oke. gitu. Pertama sih masuk tuh udah keterima Trisakti arsitektur, tapi Oh iya. iya. tapi tuh kayaknya kalau dipikir-pikir tuh sangat berat sekali ya. Iya sih. Nama arsitektur tuh berat banget gitu. Mungkin ada clue lain, maksudnya pilihan lain gitu, desain interior gitu. Kayaknya dia lebih santai gitu. Oh jadi dari situ kenapa akhirnya BDI nggak arsitektur? Enggak arsitektur ya. Oke. Itu tuh berarti gap year-nya setahun. Gak biar setahun. Langsung Telkom. Langsung Telkom. Iya. Tapi di situ tuh lu udah berkarya nggak sih? Maksudnya udah ngelukis pas waktu di lapas tuh lu sempat ngelukis? Sempat lukis tapi Ya. tidak sebesar atau se-effort pas senggang. Jadi cuma Oh, iya, iya, iya. pensil, pulpen gitu-gitu. Tertarik Biasa. nggak sekarang pengen nyeritain tentang pengalaman lu di lapas gitu? Ya boleh dong. Boleh nih, boleh. Itu keren sih kayaknya. Ini boleh nggak apa-apa Kaget nih? banget lah. Iya, iya, Seru gak sih? Seru. Jadi tuh kalau di lapas itu kan tiap hari tuh itu kan pintu lapas gede ya, besi bener-bener besi gede gitu. Dibukanya tuh harus pakai ID card. Jadi diketok, ID card, nunjukin ID oke. card baru boleh masuk Oke. gitu. Pintunya double. Jadi ada pintu utama sama pintu kedua. Semuanya tuh besi bener-bener Yeah. double kayak 3 meter Yeah. gitu. Terus baru lihat apa sih tahanan-tahanan upacara. Jadi tuh lapas tuh bukan sekedar mereka tuh masuk tahanan tuh enggak, mereka tuh dibina di sana tuh. Dididik gitu ya? Sangat dididik dan dipekerjakan, digaji, Oh iya? diberi materi juga. Berarti Siapa tahu kalian tertarik? Boleh. Pernah tahu nggak kalau di lapas itu ada balapan motor? Oh iya. Kayak perlombaan volley gitu-gitu. Jadi mereka tuh diadu sama lapas yang lain gitu. Oh. Gitu. Kalau olahraganya gue tahu sih kayak ada adu-adu gitu. Tapi Gua tahu. Gue nggak expect kalau ada balap motor. gue tahu itu gara-gara gue nonton Cell Number Iya, 7. iya. Iya kan? Nah itu Pak lu Dodo nonton gimana nggak? Pak Dodo? Apa? Jangan dong. Jangan. Wis. Kaget gue. Itu lu nonton nggak? Apa? Cell Number 7. Nonton. Nonton. Iya, Itu beneran emang mirip-mirip kayak gitu, maksudnya ada kegiatan dan lain sebagainya itu. Ada kegiatan mereka, ada yang bikin mebel. Oh, Iya. gue kira tuh kalau lu lapas kayak ya udah aja gitu, maksudnya kayak ya udah lu terpuruk gitu. Ngegabut gitu loh. Nggak terpuruk. Jadi di sana ada bengkel juga, mebel, ada Oh, pertanian. berarti bener. Iya, benar-benar Gue kira tuh. gua Jadi kira- tuh kayak universitas lah, mereka ada jurusannya masing-masing gitu. Gue kira tuh kayak si film ini si Cell Number 7 tuh ngehiperbola aja kalau di dalam sel tuh ada kayak gitunya. Berisik dong. Makan boleh. Gila langsung habis. Lapar Pak Haji. Iya. Pak Ustaz. Tapi pernah ngerasa Seru banget ya di lapas, jadi pengen. ya pengen Canda. masuk lapas. Iya. Iya. Masuk. Masuk gitu loh kayak touring kita. Nah, kalau itu jangan lupa ngikut. Ngikut. Itu benar. Masuk. Halo. Terus di DI itu
Berarti nggak seberat arsitektur kan? Belum tahu ya, belum nyoba arsitektur. Oh, tapi iya kalau sih. dipikir tuh kayaknya berat arsitektur dah. Iya atau Karena enggak? lebih gede juga ya arsitektur tuh. Iya. Kalau interior berarti isinya doang. Bisa apa sih kayak fasadnya sih outside gitu, luar gitu. Oh iya sih, yang kecil-kecilnya lah ya. Iya. Enjoy gak di DI? Enjoy banget sih. Enjoy. Enjoy sedikit stres sedikit. Sedikit? sedikit ke stres ya. Iya. Tapi di DU di DU. Kok di DI? Mau Di makan Pati lu? Ukur. Aduh Bandung pisan ya. Tapi kalau di DU itu balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kita agak flashback dikit. Oke. Kan sebenarnya lu tadi di arsitek. Milih DI itu berarti bukan spontan ya? Yes. Bukan spontan. Bukan spot. Oke, bagus kalian semua. Gua- Tapi denger-denger nih, di DI itu kayaknya pengeluarannya banyak ya Iya. untuk tugas-tugasnya. Banget, bisa bilang banget. Kayaknya iya deh banget gitu. Iya ya, gue bisa bilang banget. Iya, pengeluarannya banyak. Berapa tuh? Tugas apa dan berapa? Kalau di semester gue saat ini tuh mentok-mentok tuh kalau ditotalin tuh bisa sampai 200 ke atas lah, 200, 500 gitu. Minimal tuh 200. Minimal 200. Emang tugas apaan? Jadi tuh kita perlu buat ngeprint ukuran A1 buat denah-denahnya gitu. Terus tuh bikin mebel kayak furniture suara gitu, ya. dibikin bener-bener real furniture gitu sama market rumah kecil kayak gitu. Udah jadi apa masih proses? Sekarang masih proses. Buat UAS ya? Iya buat UAS ya. Gila. Nah, berarti buat teman-teman DKV yang Jangan ngeluh. Iya, lu bukan lu sih. Lu. Gitu. Halo. Lu. Yang suka ngeluh pengeluaran di DKV banyak. Nih, ya teman kita juga lebih kita di banyak DKV ternyata. banyak. Lebih banyak. Di Kita cuma ngeprint DKV doang. tuh ada kita tuh SDKV. Di kalian tuh Apa ya? Merancang gak sih? Merancang, iya. Merancang. Merancang. Masuknya ke merancang ya. ini gue tuh taunya di merancang itu kalian tuh 4 SKS kan? 5. 5, Oh, 5 bukan tuh. 4. SDKV 4 SKS dia. Kita yang 4 SKS, iya benar. Tuh, bayangin lu mah. Gila lu. Bayangin. Gila lu mah. Bayangin, Cat. Gila. Aduh. Udah sengeluh itu. Tapi lu sekarang berapa SKS di keseluruhannya di DI? Semester ini. Semester ini? Semester ini aja kan? 24. 24? Iya. Ya gue juga udah 4. Lu doang. Dia juga. Dia doang. Lu doang, lu berapa? Lu, gua Di. berisik lu. Iya lu doang. Kita kerataan temen kita yang umurnya 24 tahun. 28. Oh, 28. Enggak bercanda. Ini ngalor gitu banget ya kayaknya ya. Wah. Kita balik ke topik kali ya. Ini maaf banget ini mah udah gila ini mah. Nah, dengar-dengar juga D itu tiap maba ya, itu tuh ada pameran gak sih? Iya, namanya beranda. Beranda. Iya. Kayak gimana sih tuh? Jadi tuh sebenarnya bukan pameran aja. Itu ada talk show juga, ada acara-acara yang lain, games dan sebagainya gitu. Terus di acara finalnya itu pameran. Jadi orang-orang itu mempertunjukkan. Jadi kita nanti ada kayak etalase, ada market, ada kayak desain-desain ruangan gitu-gitu. Nanti di apa sih di interior desain Telkom tuh sebenarnya apa ya mahasiswa karya mahasiswanya itu kayak apa tuh nanti di situ dipertontonkan dipajang. Itu di mana? Yang kemarin tuh. Yang- Kemarin di lobi Telkom. Enggak, kalau yang kemarin itu kalau nggak salah di Museum Bandung ya, Museum Oh, bukan Bandung. di kampus? Bukan di kampus. Kalau Oh, di luar kampus. Lu ikut serta di situ yang kemarin. Iya, gue ikut wajib cerita ya. yang tahun ini dong. Oh, tahun ini? Iya. Yes. Oh iya, berarti itu perangkatan. Iya, perangkatan. Berarti 21-nya baru sekarang. Oh, wah, gue kira tuh pas maba. Harusnya bisa sih, tapi nggak tahu. Bisa. Tolong ya ketuanya. Nggak paham gue. Lu. Ya, lu cat ah. Terus Tapi apa? 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 Tapi apa? Mau lu yang nanya. Kayaknya kita sepemikiran dah. Enggak sih, kayaknya Oh beda enggak. deh. Gue pengen nanya Apa? si tentang beranda gitu kan.
Terus di DI itu yang gue tahu, kalau di Imagi itu, ini gue nge-spill dikit ya. Di Imagi itu ada KMDGI, benar nggak ya? Benar. KMDGI, KMDGI-nya DKV se-Indonesia. Itu tuh bakal ada di Februari nanti, setahu gue ya. Februari Ya, tahun Februari depan atau berarti. Maret lah ya. Ya, pokoknya itu. Kurang lebih segitu lah. Nah, kalau di DI itu ada KMDGI benar? Kalau di DI itu TKMDI. Iya. TKMDI, Cat. Salah ngomong, salah baca ya Allah. TKMDI itu Astagfirullah. apa, Risyad? TKMDI itu adalah teman-teman ya. Gimana? 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 TKMDI ya? Ya, secara nggak langsung tuh acaranya sama di Jogja, tapi tahun ini November gitu. Ya karena gue cuman kayak ikut bagian kreatif, nggak tahu kayak seluk beluknya semuanya itu, ya informasi itu aja yang bisa gue sampein. Lu bakal ikut serta tapi kan? Iya. Bakal ikut serta. TKMDI. Iya. Itu tuh kepanjangannya apa sih? Aduh, apa dong TKMDI semua nih? Itu temen-temen gue TKMDI semua nih. Nah, itu dia, gue juga lupa. Jadi ini dia artinya. Tuh, temu karya mahasiswa di Interior Indonesia. Kalau KMDGI apa? Komunitas majalah desain grafis. Bisa nggak tuh? Enggak. Bukan. Apa dong? KMDGI. Kumpul Mahasiswa KMD Desain Grafis Indonesia. Emang iya ya? Enggak. Nggak tahu kumpulnya, saya ngarang sih sebenarnya. Pokoknya itulah. Tapi desain grafis Kita Indonesia, udah sama-sama nggak sama tahu. mereka gitu kan. Cuman dengan adanya yang obrolan kita tentang tadi itu di awal tuh apa? Beranda. Awal mana sih? TKMDGI gitu kan. Nah, lu pernah jadi volunteer selain di acara-acara itu gak? Kalau acara-acara itu jatuhnya kayak kepanitiaan. Kalau di luar itu baru Oh volunteer. iya. Nah, Benar-benar. bisa disebut kayak gitu sih, tapi ya oke. Kalau volunteer tuh masih sekali kemarin bulan lalu itu di Jababeka. Gue pengen ngomongin karya lagi ya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa sih. Boleh. Karena gue ngerasanya karya-karya yang ada di sini mungkin itu nggak semuanya yang lu luapin kan? Mau lihat boleh nggak sketchbooknya? Boleh. Silakan. Selain karya lu yang lu simpen di sini, ada di mana lagi sih? Ada di rumah, ada di kosan, tapi paling banyak tuh di rumah. Soalnya itu kan kanvas kan, gede-gede banget. Gitu. Terus kalau selama lu berkarya di melukis, gitu, apa sih yang ada nggak satu karya, boleh nggak diceritain gitu satu karya yang mungkin menggambarkan suatu hal yang mungkin menurut lo itu tuh bagus, udah mah dari karyanya bagus dan artinya pun mungkin Siapa tahu ada yang ada di sini Atau gitu mau boleh diceritain. ada di Di situ. Instagram sih, soalnya tuh karyanya tuh di tembok. Di tembok? kamar. Oh. Iya. Ini bisa tunjukin nggak gimana ya nunjukin di Instagram soalnya. ada di Iya. Instagramnya. Iya. Instagram lo apa? SC_S. Nah itu Catat. Iya. di situ nanti bakal kalian lihat di posan lu berarti ya. Nggak di kamar dong, di kamar rumah. Oh iya, maksudnya di iya. post IG lu Iya, kan? di Ya, post. di post. Itu ntar kalian lihat karyanya yang di situ. Gimana menurut lu si karya itu tuh menggambarkan apa sih yang mungkin kenapa sih lu bisa? Mengartikan apa? Ya, Oke. Salah satu karya yang bikin gue emes banget itu yang gue kolaborasiin sama sahabat gue itu tadi, Yang puisi ya? yang puisi tadi. Nah, itu namanya The Crying Bride. The Crime, The Crying Bride. Oh, crying. Crime Bride. Bride. Oke. Apa tuh? Pengantin Artinya apa? pengantin yang nangis. Oke, iya. Iya. Iya, seperti itulah. Oke. Nah, jadi kan itu kan gue gambarin bunga. Citra Lestari, bukan? Bukan, aduh, salah dong. Kalau kalian nonton apa sih kayak yang anime-anime kayak gitu, kebanyakan tuh di Tokyo Ghoul nggak sih, Higabana, bunga Higabana itu spider red, bla bla bla, ya itulah. Tapi tuh sebenarnya The Crying Bride ini ada bunganya sendiri. Tangisan pengantin tuh ada bunga. Jadi tuh ada bunga namanya tangisan pengantin. Iya. Pink warnanya. Jadi dia merambat, bisa kayak gede banget. Kalau lu nggak ngurus dia tuh dia bakal bisa berontak, bisa nutup. Oh iya? Iya. Namanya bunga tangisan pengantin. Nama aslinya juga kayak gitu? Iya itu namanya. Aku baru tahu. Itu lu jadiin sebuah referensi atau emang
lu terkesima sama itu dan lu gambar? Ini boleh panjangnya atau singkatnya nih? Panjangnya aja Panjang sih. cuma nggak apa-apa Nggak sih. Cuek. Oke. Jadi tuh dulu tuh di rumah gue tuh ada bunga itu. Jadi ngerambat di lantai 2. Jadi tuh lebat banget sampai bisa nutupin kayak kanopi jatuhnya, bisa nutupin iya. lantai bawah gitu. Nah, ini spill sedikit ya. Boleh. Karena keadaan keluarga gue tidak baik-baik saja. Oke. Maksud gue tuh ini sebuah keadaan yang sangat pas sekali yang tidak dibuat-buat atau disengaja ada bunga tangisan pengantin gitu. Nah, dan sampai sekarang tuh tercetuslah bahwasanya pengen mendatangkan kembali gambaran, walaupun itu gambaran sedih, keadaan yang sedih, tapi pengen mengembalikan lagi dan membawa kembali dengan lukisan tersebut yang dipadukan dengan puisi, biar orang tuh tidak contohnya bukan kabur, kayak salah jalan saat melihat lukisan itu. Oke. Ya, ngerti. Nah, itu tuh gue tuh pengen banget orang tuh maksudnya orang tuh tahu bahwasanya karya ini tuh ada. Terus gue kepikiran bikin t-shirt aja lah, bikin t-shirt, terus gue kontak sahabat gue ini. Yang tadi itu. Seluk beluk yang tadi kita obrolin itu ternyata ini. Iya, seluk-beluknya gue ini. Keren-keren. Jadi kayak tangisan pengantin di dalam sebuah hunian tuh tidak ada sebagaimana keluarga gitu. Jadi Deep, rumah man. gue ditutupin bunga tangisan pengantin. Deep, man. Gue pengen ngulik, tentang keluarga, boleh gak sih? Aduh, dikit aja ya. Dikit aja gak apa-apa. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup deh. Aduh, iya sih. Tambah ya. Yaudah. Oke. Karya lu tentang keluarga ada berapa? Kalau dihitung jari itu cuman 9. Banyak sih itu. 9. Gak cuman, itu banyak. 9 sih. Itu termasuk segitu aja. Yang tentang keluarga 9. Kalau yang di luar itu Itu yang gue jelasin tadi, yang kayak keadaan gue, mood gue, kayak suasana, feel apa. total karya-karya lu nih berarti bisa dibilang tidak terhitung dong. Gue nggak bisa hitung karena gue nggak ngitung. Iya. Tapi banyak banget apa? Bisa dibilang banyak. The real seniman. Oh, nggak bisa. Kepikiran buat bikin pameran sendiri gak? Bisa. itu tuh gokil tuh. Mau. Iya, rencananya. Kapan? Tapi kan itu kan butuh lukisan yang maksudnya tuh etalase atau lukisan yang proper gitu, gitu kan, buat dipamerkan gitu. Masih rencana sih. Masih Butuh rencana. waktu juga. Ditunggu ya. Iya, oke. Coba ditunggu. Tapi di Bandung dong. Iya, di Bandung Bandung, pastinya. Iya. harus. Bener-bener. Aku mau datang. Iya, makasih. Gue tuh pengen ngulik yang tentang keluarga gitu. 99-nya. Nih. Ini nggak apa-apa kan ya? Oh, boleh. Oke. Si 99-nya itu tuh benar-benar tentang sesuatu yang sedih atau mungkin bisa dibilang sesuatu, ada beberapa hal yang mungkin unik atau apa ya namanya, kayak bikin seneng gitu dari keluarga, ada nggak? Ada. Ada. Jadi tuh pertama kali gue menetapkan atau berfokus pada alur seni yang seperti ini tuh saat gue masih SMA kelas 1. Gue itu kayak nggak punya pandangan apapun buat kedepannya gitu loh. Kayak gue seni ngelukis cuman gini-gini doang gitu. Sekolah gitu doang. Nah, terus tuh di pertengahan malam itu tuh kayak kebayang jadi dulu tuh keluarga dari mama gue tuh mereka tuh arsitektur landscape. Jadi mereka jualan tanaman, juga desain tanaman, bikin taman juga. Nah, nenek gue tuh tamannya tuh gede banget. Nenek gue di depan rumah sama belakang namanya. Nah, gambaran anak kecil tuh kayak gimana sih? Kayak kamera zaman dulu nggak sih? Kayak lu bayangin, lu tuh pas zaman kecil tuh kayak gimana sih? Lu mandang memori-memori lu gitu. Iya. Ya bentukannya tuh kan beda-beda kan. Nah, gue tuh kangen banget sama taman bunga nenek gue. Karena gue ini nggak punya duit ya, beli tanah, beli sama bunga-bunga itu kan nggak mampu kan, belum mampu. Nah, lu doain tuh. iya gue tuh pakai cara yang lain gitu. Kayak gimana ya? Maksud gue tuh gue mau bawa gambaran taman bunga nenek gue di bentuk yang lain gitu.
di gambaran gue itu. Jadi tercetusnya gue fokus pada aliran seni itu tuh gara-gara itu. Luar biasa. Aduh. Terus ini nggak, dari banyaknya karya-karya lu nih ada yang pernah kejual kah atau pernah berencana gitu? Gue tuh nggak Ada ngejual. nawarin? Gue tuh nggak ngejual, tapi tuh kadang ada yang mau. Ada yang Ya mau? udah gue jual. Kayak iya? gue kan kayak nggak ada interest buat ngejual kan. Ngejual pun gue nggak paham nih jual harga berapa gitu kan. Tapi tuh yang gue tahu dari seniman-seniman, kalau buat pemula mau ngejual senimannya tuh 2 kali harga apa yang lu keluarin dalam lu buat seni itu, 2 kali harganya. Medianya gitu. Ya lu. Nah, terus tuh setiap ada orang yang interest tuh gue tanya, lu mau ngasih harga berapa gitu. Terus kenapa lu mau beli? Ya udah gue kasih gitu. Udah ada berapa karya tuh? Masih 2 sih, soalnya kayak enggak, menurut Emang gue nggak fokus ke situ masih ya? belum proper gitu. Oh. Iya. Jadi bingung juga nggak sih Masih ngasih belum. harganya? Masih Lain kali boleh nggak sih gue pengen lihat apa tuh? karya-karya lu tapi yang tentang keluarga? Datang ke rumahnya. Emang ada di rumah tapi yang keluarga? Di tuh ada? rumah, ada di sini, ada di yang mana? Oh, Instagram. ada di sini. Oh, itu mau lihat Waduh, yang yang kayak gimana nih? yang terserah. Ada yang mau berapa? Diceritain yang mungkin pengen Di diceritain. sini cuma ada 5. Ini coretan pertama gue pas SMP. Oh iya, Ini SMP bener-bener nih. SMP. Kayak cuma SMP pakai gue pulpen lagi karena ngapain ya? cat air tuh mahal. Yang Oke, cat, iya, cat iya. air tuh sangat mahal. Nggak tahu ya di tempat kalian tuh mahal atau enggak? mahal sih kayaknya. Di Mahal gua ya? nggak tahu sih. Iya. Gua Baru belum pernah. baru menyentuh sekarang sih jujur. Nenek gua tuh yang suka ngelukis tuh. Coba tanyain neneknya. Gua ajak, gua minta diajarin dulu. Di sini ada 2 di sketchbook gue. Ini yang pertama, sama ini yang kedua. Ini baru, ini tahun 2020. Ini pertamanya gue mau nanya nih, kalian nih nangkepnya apa? Kalian menggambarkannya apa? Mengartikannya apa nih? Gak bisa ngerti. Bisa dong. Gak bisa. Si buta seni. Aduh. Apa Chan? Kalau gua gimana Akbar? Kira-kira menurut lu ini gimana nih Bar yang lu pandang gitu? Atau mungkin JJ biasanya suka banget ngeliatin lukisan dan ada apa yang lu rasain ketika lu ngeliat ini? Gimana J? Coba. Oke Akbar, gimana Bang? Bisa dilempar-lempar gitu. Kalau gua cuman yang gua rasain aja ya. Enggak. Renyem aja gitu kayak sedih. Renyem Dan gitu. Iya kayak Oke. kayak Campur gitu. aduk ya? Iya. Gitu sih. Iya. Layu. Kalau lu? Gak ngerti deh. Kok nggak ngerti? Ayo dong. Apa yang lu rasain aja ya Dikit-dikit ketika aja. lu Coba lihat dulu. Iya sih. Apa? Kayak Icat. Kayak baju Icat ungu. Oke. Ungu. Ini coklat loh. Oh iya, ada ungu-ungu yang gua lihat. Buta warna. Coba jelasin dong. Jadi tuh harusnya ini nggak masuk ya, harusnya kayak pure cuman ini doang gitu. Ini enggak, ini cuma hiasan kayak gue boring aja gitu, butuh kayak focal point gitu. Cuma gini aja. Nah, jadi tuh iya renyem sih, bener renyem sih. Renyem ya? Jadi tuh ini tuh penggambaran pas jadi lama kelamaan kan nenek gue kan mulai tua atau menua. Terus tanaman tuh kayak udah nggak ditambah stoknya nggak ditambah lagi, kayak kejual ya udah biarin aja. Nah, itu penggambaran pas stok tidak diisi lagi. Itu nenek gue tuh kena kanker. Ya, jadi tuh kayak pas hujan, jadi tuh kayak taman tuh tidak penuh lagi, terus kena hujan, kayak gambaran renyem yang lu artikan tadi tuh bener. buram. Jadi tuh kalau hujan lebat, kalau kalian perhatiin pas hujan lebat itu kalian ngadep ke taman itu akan ngeblur efeknya kalau di kamera. Ya, ngeblur banget. Kayak hujan lebat ngeblur kayak cuman bintik titik aja, titik bunga, titik hijau, Kayak gua pakai kacamata gini nggak sih kalau kena air? Ya kayak gitu. Nah, ini penggambaran dalam lukisan lah gitu. Secara nggak langsung. Gila, keren banget. Waduh. Keren banget, tidak expect gitu loh. Ini yang serunya tapi pengen satu lagi dong. Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh. ya? Iya, Satu lagi. Satu lagi dong. Ini mah bener-bener please. Tolong. Please. Ya.
Jadi ini kan sketchbook kan kayak apa ya? Dari 2017 sampai 2013 gue tempelin kan. Nah ini yang 2019. Sebenarnya, 2019. ya. Sebenarnya ini ada yang gedenya di kanvas 100x100. Oh iya. Ya tapi di rumah. Jadi kayak nggak tahu ya dulu tuh kalian apa ya pas SBK tuh diajarin lukis di kaca nggak sih? Ngelukis di kaca. Ngelukis di SBK. kaca? Enggak deh kayaknya. Nggak pernah. Gua nggak. Jadi kayak ngelukis di kaca gitu, nggak pernah. Nah makanya ini tebel. Ini medianya tuh kayak ada serbuk Boleh. juga, boleh. Jadi campuran cat sama ada serbuk khususnya, gue lupa namanya apa. Coba lihat. Iya. Jadi kan dulu kan gue suka banget bunga mawar kan. Oke. Iya. Tapi nama mawar yang hitam ya. Mawar yang hitam kan susah banget kan Iya. nyari. Hitam. Nah terus tuh kadang tuh orang lihat ini tuh kayak darah, marah, sedih. Enggak, ini tuh kayak nyaman. Itu Gue keadaan liatnya hangat. juga ini sih kayak happy. Happy. Nah, beda berarti kalau gua. Iya. Apa? Kalau lu apa? Gua sedih. Sedih, berarti. sedih. Iya. Gue happy. Kalau yang lain apa nih? Kalau yang lain? Kalian coba menurut kalian Campur aduk galin. Abstrak. Ya. Jadi tuh kayak efek timbul dan non timbulnya itu ada pengertian sendiri gitu. Oh, oke. Jadi itu tuh ini pas gue sangat nyaman banget kayak keadaan pas keluarga gue kayak walaupun nggak lama tapi keadaan tuh emang lagi-lagi nyaman-nyamannya. Ya sebagaimana keluarga tuh seperti apa sih? Ada komunikasi, ada caring, sama-sama caring kayak gitu. Jadi gue masih kayak feel comfortable banget sama keluarga gue pada saat itu. Nah, ini dulu tuh cuman mawar doang aja, mawar pakai bolpen, udah. Nah, terus baru balik lagi keadaan yang tidak semestinya gue timbulin. Jadi timbulan ini mengartikan bahwasanya keadaan gue tuh tidak selamanya dalam keadaan comfortable gitu. Oh, iya. Iya. Oh jadi di chatnya tuh pas udah di ini ya? Iya pertamanya ini dulu tuh cuman ini Nggak ada, bolpen ini. nggak. Kalau kelihatan ini dulu bolpen. Ah, Oh, ini ya? Iya. Gua kira tuh diwarnain dulu. Enggak. Baru selang berapa bulan baru ditimbulin gitu. Dan artinya muncul ketika beberapa bulan setelahnya Iya. malah di dalam tuh Iya. setelah beberapa bulan itu ya. Iya sih, keren sih. Gitu. Ini gokil nih. Aduh. Gokil. Gila, gorengan Tepuk tangan kikil. dong. Ya, yes. Gue gak expect sumpah. Iya kan? Gokil aja. Aduh. Keren banget sumpah. Sebenarnya gue masih pengen ini sih, Apa nih? pengen tahu arti-arti dari karya-karya lu. Tapi Tapi juga kan pasti Nggak semuanya tuh ada artinya. ada yang iseng aja gitu. Bukan iseng kayak itu tadi yang gue jelasin kayak lu cuma pengen makan bakso gitu. Perasaannya tuh kayak gue pengen makan bakso deh perasaannya itu. Lagi pengen nih, gitu. Perasaannya tuh kayak gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman yang memang bener artis tuh gue nggak tahu ya. Kayak gimana mereka Ini itu lu sebenarnya. pribadi. Tapi itu keren. Jujur itu keren. Ketika Oke. apapun itu yang lu rasain, bener-bener lu keluarin di dalam lukis. Even yang mungkin orang lain tuh misalnya ketika lihat anjir apaan sih, ada aja nggak sih orangnya kayak apaan sih pengen ini doang, lu luapin gitu-gitu. Cuman gue juga ngerasain itu sih kayaknya. Gue juga ngerasain itu nggak selalu apa yang mungkin bagi gue itu deep atau bagi orang awam itu gak penting, tapi kadang sesuatu hal itu bisa menjadi penting bagi diri sendiri nggak sih? Iya benar. Dan gue percaya itu terasakan atau teralami bagi semua orang, bukan dari pelukis, seniman atau apapun atau apa kayak sutradara, videografer, fotografer, semuanya tuh merasakan apa yang gue jelasin tadi mungkin ya. Kalau mereka tuh kadang tuh mereka pengen menghasilkan sesuatu yang besar, kadang juga mereka ingin menghasilkan sesuatu yang kecil tapi tetap berarti. Iya, benar banget. Gitu. Ini adalah penutupan yang sangat bagus karena kita udah ada di penghujung acara. Padahal kita masih Acara. penasaran banget ya. Penasaran sejujurnya, cuman mungkin next time lain kali gue Oke, pengen thank you. ini ya. Ih, sumpah seneng banget. Tapi gimana ya? Kalau kita udah mulai pasti ada berakhirnya. Ya kan? Jadi mungkin
Gua Icat hari ini mau pamit buat teman-teman Dan saya juga. Yesa. Ya. Sukma. Oke. Gue mau sekali lagi berterima kasih sama Auten, sama Sukma juga, especially buat udah mau diundang di Iya, mau Cuap. hadir, mau ngobrol Iya, bareng kita, bener sharing-sharing. Gue Icat, gue pamit. Saya Yesa, saya pamit. Dadah.